Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Neza Ayu Mulan, saya sendiri Nurzawa Nadia dan Nur Syifa Alifia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang kepemimpinan dan budaya organisasi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Nur Syifa Alifia. Definisi budaya organisasi. Budaya organisasi adalah satu wujud anggapan yang dimiliki atau diterima secara implisit oleh kelompok dan menentukan bagaimana kelompok tersebut rasakan, pikirkan, dan bereaksi terhadap lingkungannya yang beraneka ragam. Nilai dan keyakinan bersama yang mendasari identitas organisasi atau perusahaan. Seperangkat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman cara berpikir yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi dan diajarkan kepada anggota baru. Pengertian budaya organisasi menurut Ali. Menurut saya pada tahun 1985, pengertian budaya organisasi merupakan suatu pola dari berbagai asumsi dasar yang ditemukan, diciptakan atau dikembangkan oleh suatu kelompok dengan tujuan organisasi belajar mengatasi masalah yang muncul akibat dari adaptasi integrasi eksternal dan internal yang sudah berjalan dengan baik. Menurut Sarpin pada tahun 1995, pengertian budaya organisasi adalah suatu sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formal satu sama lain untuk kemudian menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Menurut Lutens pada tahun 1998, budaya organisasi adalah nilai dan norma yang menjadi pedoman perilaku pada suatu anggota organisasi. Seluruh anggota ini kemudian akan berperilaku sesuai budaya dominan agar kemudian dapat diterima oleh lingkungan organisasinya. Menurut Robbins pada tahun 2002, budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dimiliki oleh setiap anggota yang membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Tingkat budaya organisasi. Budaya organisasi yang pertama adalah visible atau yang tampak. Contohnya seperti cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan atau seremoni, dan tata ruang kantor. Yang kedua ada budaya organisasi tidak tampak atau invisible. Contohnya seperti disiplin dan makna prestasi. Yang ketiga ada keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi seperti adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, anak buah selalu salah, atau konsumen adalah raja. Nilai-nilai budaya organisasi. Nilai-nilai adalah keyakinan organisasi merupakan dasar budaya organisasi. Nilai adalah konsep kepercayaan mengenai perilaku yang dikehendaki, keadaan yang amat penting, pedoman menyeleksi atau mengevaluasi kejadian dan perilaku urut yang relatif penting. Nilai pendukung atau sponsored adalah nilai-nilai yang dinyatakan secara eksplisit yang dipilih oleh organisasi, contohnya seperti keanekaragaman, rasa hormat, dan integritas. Yang ketiga ada nilai yang diperankan atau enacted values adalah nilai dan norma yang sebenarnya ditujukan atau dimasukkan ke dalam perilaku karyawan. Contohnya sejauh mana nilai rasa hormat tercermin dalam perilaku setiap karyawan. Karakteristik budaya organisasi. Yang pertama ada peraturan perilaku yang bisa diamati dan ditandai oleh bahasa, terminologi, dan ritual. Yang kedua ada norma yang tercermin dalam hal jumlah pekerjaan yang harus dilakukan dan tingkat kerjasama antara manajemen dan karyawan. Yang ketiga ada nilai-nilai dominan pendukung organisasi dan mengharapkan untuk saling berbagi untuk menghasilkan produk yang tinggi atau kualitas layanan. Tingkat absensi yang rendah dan efisien yang tinggi. Yang keempat ada filsafat yang ditetapkan dalam perusahaan, keyakinan tentang bagaimana karyawan dan bagaimana pelanggan harus diperlakukan. Yang kelima ada aturan yang mendikte tidak boleh dilakukan pada perilaku karyawan yang berkaitan dengan bidang-bidang seperti produktivitas, hubungan pelanggan, dan kerjasama antar golongan. Dan yang keenam adalah iklim organisasi tercermin dari cara karyawan berinteraksi satu sama lain, melayani pelanggan, dan apa yang mereka rasakan tentang atasan. Selanjutnya ada fungsi budaya organisasi. Yang pertama meningkatkan adanya rasa kepemilikan dan loyalitas setiap karyawan di dalam perusahaan. Yang kedua digunakan sebagai alat untuk bisa mengorganisasikan setiap anggota. Yang ketiga meningkatkan kekuatan nilai suatu organisasi. Yang keempat dijadikan sebagai mekanisme dalam mengontrol perilaku di dalam lingkungan pekerjaan. Yang kelima ada mendorong seluruh struktur anggota untuk bisa meningkatkan performa kerja, baik itu dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang keenam dijadikan sebagai alat menentukan arah, mana yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan.
Selanjutnya ada perbedaan budaya organisasi adaptif dan non-adaptif. Nilai inti budaya adaptif, kebanyakan manajer sangat peduli akan pelanggan, pemegang saham, dan pegawainya. Mereka juga sangat menghargai orang dan proses yang dapat menciptakan perubahan yang bermanfaat. Misalnya kepemilikan ke atas dan ke bawah pada hierarki manajemen. Nilai inti budaya non-adaptif, kebanyakan manajer memperdulikan terutama diri mereka sendiri, kelompok kerja terdekat mereka, atau beberapa produk teknologi yang berhubungan dengan kelompok kerja tersebut. Mereka menilai proses manajemen yang teratur dan kurang resikonya jauh lebih tinggi daripada inisiatif kepemimpinan. Perilaku umum budaya adaptif, yaitu manajer memberi perhatian yang cermat terhadap semua konstituensi mereka, khususnya pelanggan, memprakarsai perubahan bila dibutuhkan untuk melayani kepentingan mereka yang sah, bahkan walaupun menuntut pengambilan beberapa risiko. Perilaku umum untuk yang budaya non-adaptif, para manajer cenderung berperilaku agak picik, politis, dan birokratis. Akibatnya mereka tidak cepat mengubah strategi mereka untuk menyesuaikan diri dengan atau mengambil keuntungan dari perubahan-perubahan dalam lingkungan bisnis mereka. Selanjutnya ada faktor-faktor penentu budaya organisasi. Menurut Robert 2003, ada beberapa faktor yang mempengaruhi budaya organisasi dalam sebuah perusahaan, yaitu 1. Nilai, 2. Kepercayaan, 3. Perilaku yang dikehendaki, 4. Keadaan yang amat penting, 5. Pedoman menyeleksi atau mengevaluasi kejadian. Yang keenam ada perilaku. Menurut Faizal 2003, faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan adalah dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu yang pertama, pola-pola yang dipandu oleh norma, yang kedua nilai-nilai, yang ketiga kepercayaan yang ada dalam diri individu. Selanjutnya ada Panuju 2002, ada 4 faktor yang mempengaruhi budaya organisasi dalam sebuah perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada nilai tentang waktu, efisiensi, diri, tindakan, dan kerja. Yang kedua ada kepercayaan tentang ada karyawan, pelanggan, produksi, manajemen, masyarakat, dan laba. Yang ketiga efektivitas organisasi tentang efisiensi, kepemimpinan, motivasi, kinerja, dan komitmen. Yang keempat ada iklim organisasi, yaitu dukungan, keikutsertaan dalam proses keputusan, kejujuran, percaya diri, dan keandalan, terbuka dan tulus, tujuan kinerja yang tinggi. Untuk selanjutnya yaitu ada konsep budaya organisasi. Konsep budaya organisasi dimanifestasikan melalui bagaimana pekerjaan dalam organisasi dilaksanakan dan nilainya. Ia juga melibatkan jalinan hubungan pekerja di internal dan juga di eksternal pada organisasi. Budaya organisasi juga dilihat melalui bentuk hubungan sama pekerja dan organisasi serta hubungan dengan pihak lain yang berkaitan seperti klien atau pelanggan. Konsep budaya organisasi beberapa hal antara lain yaitu yang pertama yaitu ada budaya organisasi, selanjutnya ada struktur organisasi, dan selanjutnya ada manajemen kontrol sistem, yang keempat yaitu ada HR manajemen. Yang selanjutnya yaitu ada menciptakan budaya organisasi. Menciptakan budaya organisasi merupakan dengan upaya penanaman nilai-nilai budaya dalam manajemen ataupun administrasi. Perihal ini bisa dilakukan dengan metode antara lain yaitu yang pertama struktur organisasi yang benar sesuai dengan tuntutan atau tujuan dan sebagai strategi. Yang kedua yaitu melakukan manajemen secara horizontal, lebih banyak yang bersifat kerjasama atau koordinasi. Yang ketiga yaitu memberikan pelayanan atas dasar strategi yang baik. Yang keempat yaitu interaksi atau pergaulan atas dasar silih, asih, asah, dan asuh. Yang kelima yaitu membuang budaya yang negatif dan memasukkan nilai-nilai baru. Yang keenam yaitu orientasi kerja pada peningkatan kualitas. Yang ketujuh yaitu mengembangkan upaya kemitraan atau partnership. Yang kedelapan yaitu melakukan gaya kepemimpinan dengan keteladanan. Yang terakhir yaitu manajemen atau administrasi dengan melakukan penyempurnaan terus-menerus. Selanjutnya yaitu menurut Robbins pada tahun 1996 ada 3 kekuatan yang memainkan peran dalam mempertahankan suatu budaya organisasi, yaitu yang pertama
Proses seleksi untuk mengidentifikasi dan memperkerjakan individu-individu yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan sukses dalam organisasi. Yang kedua yaitu tindakan manajemen puncak melalui apa yang mereka katakan dan bagaimana mereka berperilaku. Manajemen puncak menegakkan norma-norma yang akan merembes ke bawah sepanjang organisasi. Yang ketiga yaitu sosialisasi, yaitu proses yang mengadaptasikan anggota organisasi pada budaya organisasi itu karena mereka tidak kenal dan dengan budaya organisasi. Karyawan baru agak potensial mengganggu keyakinan dan bagaimana kebiasaan yang ada. Inilah saat organisasi berupaya membentuk orang luar menjadi seorang karyawan atau pegawai dalam kedudukan yang baik. Yang selanjutnya itu kesimpulan. Budaya organisasi adalah suatu wujud anggapan yang dimiliki atau diterima secara implisit oleh kelompok dan menentukan bagaimana kelompok tersebut rasakan, pikirkan, dan bereaksi terhadap lingkungannya yang beraneka ragam. Nilai dan keyakinan bersama mendasari identitas organisasi atau perusahaan, seperangkat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman cara berpikir yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi dan diajarkan kepada anggota baru. Budaya organisasi ditandai dengan adanya iklim organisasi, yaitu terjadi interaksi yang saling mempengaruhi antara individu dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Kebiasaan, tradisi, dan cara umum dalam melakukan segala sesuatu yang ada di sebuah organisasi merupakan hasil dari yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini mengarah pada sumber tertinggi budaya sebuah organisasi, yaitu para pendirinya. Presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.